Baik teman-teman, kita lanjutkan ke yang kemarin. Oke, kita lanjutkan untuk berikutnya, yaitu adalah tentang perencanaan pemasaran global. Kemarin kita telah belajar tentang bagaimana perusahaan-perusahaan internasional bekerja. Hari ini kita akan belajar tentang perencanaan pemasaran global. Nah, jadi teman-teman sekalian, di dalam proses usaha, ya kan, itu adalah ketika kita pengen melangkah, kita harus merencanakan. Ya. Ketika kita tidak merencanakan, maka kita merencanakan kegagalan. Kenapa kita harus merencanakan? Karena peluang untuk berhasilnya itu lebih tinggi daripada yang tidak direncanakan. Ya. Beberapa konsep kunci untuk memahami peluang dan tantangan pemasaran global, ya, yaitu adalah yang pertama adanya strategi. Nah, jadi di dalam proses melakukan pemasaran internasional, ya, kita harus memiliki strategi yang tepat. Bisa jadi di satu daerah atau satu negara itu tidak laris, bisa jadi di negara lain itu strateginya itu tepat. Ya. Meskipun dengan strategi yang sama, belum tentu di satu negara itu bisa laris, sama-sama laris. Ya. Maka diperlukan penyesuaian strategi. Ya. Yang kedua adalah perusahaan dunia, ya, di mana apakah mereknya itu sudah kelas dunia. Yang paling penting, ya ini juga digunakan untuk pemasaran lokal, yaitu adanya pengelompokan, segmentasi, dan juga target pemasaran. Ya. Istilahnya adalah ketika kita tahu siapa orang yang akan kita tembak, siapa orang yang akan kita jadikan pasangan, maka kita akan lebih mudah untuk mendekatinya daripada kita mencari ke sana kemari pasangan yang kurang jelas. Sama halnya seperti di pemasaran juga sama. Ketika kita tahu kita punya nih kriteria untuk ibu-ibu atau untuk untuk wanita, ya kan, usia 20 sampai 25 tahun. Ya. Maka kita akan tahu, oh ya, kebiasaannya seperti apa, biasanya dia nongkrong di mana, dia sukanya apa, dia tidak sukanya apa, itu pun bisa kita ramu menjadi produk yang memang menjadi solusi buat kebutuhan wanita usia 20 sampai 25 tahun. Nah, jadi dikelompok-kelompokkan seperti itu. Jadi ketika kita bicara tentang bisnis, ya, maka kita tidak bisa menyenangkan banyak orang. Ya, poinnya di situ. Kita ada produk itu tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi sebagian kelompok. Ya. Contohnya adalah di Apple. Ya. Apple bisa jadi di satu kelompok itu tidak disukai, tetapi di kelompok lain mereka rela antri untuk mendapatkan launching dari produknya, padahal mahal. Ya kan? Mereka rela untuk antri. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka adalah segmentasi dari Apple itu sendiri. Ya. Terus berikutnya adalah adanya kepekaan lingkungan. Ya. Adanya kepekaan lingkungan ketika kita tahu apa nih kira-kira kebutuhan dari lingkungan kita. Ya. Apa nih yang kiranya memang mereka konsep iklannya disukai oleh target market kita. Nah, berikutnya adalah pengaruh yang mempersatukan dan membedakan. Ya. Jadi yang namanya kelompok-kelompok, ya. Jadi di satu benua contohnya di Asia. Nah, Asia itu bagian tenggara dengan bagian timur atau barat itu pun akan berbeda. Ya, tetapi ketika kita lihat nih di Asia Tenggara itu ada persamaannya, ya sama-sama Melayu, tapi juga ada yang membedakannya, yaitu adalah budaya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kita juga harus melihat bagaimana persamaan dan perbedaan dari budaya di satu negara. Ya. Yang keenam adalah adanya daur hidup produk. Nah, jadi satu produk itu belum tentu, ya, tidak mesti itu adalah akan bertahan selamanya. Ya. Pasti akan ada perbaikan-perbaikan di dalam produk tersebut. Ya.
Jarang sekali ada produk yang bertahan selama 50 tahun tanpa adanya penyesuaian. Nah, jarang sekali. Nah, jadi konsep berikutnya ya. Jadi ketika kita mau melihat peluang dari pemasaran internasional, kita juga harus tahu ya, bagaimana kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya. Jadi kebutuhan dan keinginan konsumen di setiap negara itu memiliki perbedaan, ya, berbeda-beda. Perusahaan harus memahami perbedaan ini dan menyesuaikan produk, harga, promosi, dan distribusi. Ya. Mereka distribusi mereka sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen di setiap pasar. Nah, jadi satu barang itu belum tentu dikatakan mahal, satu barang itu belum tentu kan harganya murah, ya, tergantung dari barang apa yang dijual. Ya. Dan bagaimana mempromosikan atau positioning dari produk tersebut. Ya. Contoh lagi adalah Apple ya. Apple itu dalam tanda kutip itu ada sebagian orang itu yang menganggapnya mahal, tetapi ada juga orang yang menganggap itu murah dengan fitur-fitur yang ditawarkan, dengan kecepatan proses dari HP tersebut. Ya. Jadi maka di setiap perusahaan itu berbeda-beda. Nah, ada perusahaan itu yang memang teknologi, contohnya perusahaan teknologi, itu mereka menciptakan satu produk dan dikonsumsi di banyak orang, segmentasi. Ada juga perusahaan-perusahaan makanan, ya, contohnya Indomie, yang menyesuaikan kebutuhan, ya, menyesuaikan rasa dengan negara-negara yang lain, ya, atau daerah-daerah yang lain, seperti itu. Yang kedua adalah budaya dan adat istiadat. Ya. Setiap negara memiliki budaya dan adat istiadat yang unik. Perusahaan harus memahami perbedaan ini dan mempertimbangkan faktor budaya dan adat istiadat dalam mengembangkan produk dan strategi pemasarannya. Contohnya yang lain adalah ketika kita mau berjualan, contohnya McD. Ya, McD memiliki produk burger yang di dalamnya berisi dengan beef atau daging sapi. Sedangkan di India itu sapi itu dianggap suci. Ya, maka kita tidak bisa menjual burger itu ke India. Terus bagaimana solusinya? Ya, kita buat burger atau beef dengan ayam, dengan daging ayam. Ya, seperti itu. Nah, faktor yang lain adalah adanya persaingan global. Ya, persaingan dalam pasar global dapat sangat intens. Ya, dengan perusahaan dari seluruh dunia bersaing untuk memenangkan pangsa pasar. Perusahaan harus mampu mengembangkan strategi yang efektif untuk membedakan produk mereka dan bersaing di pasar global. Ya. Ini menjawab bahwasannya kenapa kok di dalam satu perusahaan itu memiliki beberapa merek. Ini adalah untuk memenangkan persaingan global. Ya. Jadi sebisa mungkin perusahaan-perusahaan lain itu tidak mampu untuk masuk ke dalam segmen pasar itu. Ya. Jadi satu perusahaan ada merek A, B, C, D dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk memenangkan pangsa pasar. Yang perlu diperhatikan lagi adalah dari sisi teknologi. Nah, teknologi dapat membantu perusahaan untuk memperluas jangkauan global mereka, ya, tetapi juga dapat menjadi tantangan dalam hal pengelolaan data, keamanan, dan juga privasi. Perusahaan harus memahami dampak teknologi pada bisnis global mereka dan memastikan penggunaan teknologi yang aman dan efektif. Jadi, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang adanya teknologi, nah, di tahun 2023 ini, data pelanggan itu adalah aset dari perusahaan. Ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan itu yang rela untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan data konsumen yang menginginkan produk tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah
ketika kita buka Facebook, ketika kita buka TikTok, ketika kita buka YouTube, ketika kita buka Instagram, itu pasti akan ada satu dua iklan. Iklan itu untuk apa? Untuk memperkenalkan produknya, untuk mendapatkan penjualan, untuk mendapatkan datanya. Ya, jadi itu ketika perusahaan kita itu ingin memanfaatkan teknologi dalam proses pemasaran internasional seperti itu. Nah, bicara tentang dimensi strategi, ya, kita juga harus memperhatikan tentang lingkungan, ya, baik ekonomi, sosial budaya, politik, teknologi, pasar, biaya, pesaing, pelanggan, dan juga pemerintahan. Ya. Dan kita pun juga harus menyesuaikan bagaimana kebijakan-kebijakan ekspor dari pemerintah atau impor dari pemerintah, bagaimana pajaknya, ya, bagaimana pelanggannya, ya, itu pun kita harus menyesuaikan. Ya. Yang kedua adalah di dalam organisasi. Ya. Bagaimana kita mengatur bagaimana SDM biar bisa berjalan dengan baik, pemasarannya bisa mendapatkan pelanggan yang banyak, nah, proses input eh, pajaknya, keuangannya itu pun juga harus diperhatikan. Proses manufaktur, nah, rekayasa, rakayas, dan juga litbang, ya, penelitian dan pengembangan dan lain sebagainya. Nah, jadi kita perhatikan dari sisi luar dan juga dari sisi dalam. Ya. Kita lihat bagaimana ancaman dari luar, persaingan dari luar, kita perbaiki dengan cara kita meningkatkan kekuatan kita, ya. Kita memaksimalkan, ya, maksimalkan dari kekuatan kita dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah nilai pihak yang berkepentingan. Ya. Pertumbuhan, tanggung jawab sosial, etika, estetika, gaya, kemampuan laba, dan juga geografis. Ya. Jadi nilai pihak ini adalah maksudnya adalah adanya investor, pelanggan, ya, ataupun karyawan. Nah, itu pun juga harus diperhatikan. Ya, agar apa? Agar pertumbuhan dari perusahaan tersebut itu bisa lebih baik lagi. Ya. Di dalam proses perumusan strategi, itu yang pertama adalah penilaian kesempatan. Ya. Jadi bagaimana kita lihat nih kesempatan apa yang bisa kita masuk ke dalam eh, pangsa pasar itu. Ya, ketika kita tentukan nih, contohnya kita tentukan satu negara untuk dilakukan pemasaran internasional. Kira-kira kita bisa masuk di sisi yang mana ya? Oh, ini di negara tersebut sudah ada nih barang, ya, yang sesuai atau yang sama dengan perusahaan kita. Maka kita perlu memiliki pembeda yang lain. Oh, dia itu adalah air minum murni. Ya, kalau saya air minum kesehatan. Nah, kesempatannya di situ. Kita lihat ancamannya. Ya, ancaman dan kecenderungan lingkungan. Nah, kita lihat nih leader market di negara tersebut apa? Apa yang mereka sasar, pangsa pasar yang seperti apa yang mereka sasar. Maka kita wajib menyesuaikannya. Ya. Yang berikutnya adalah kekuatan dan kelemahan organisasi. Ya, bagaimana kita mengetahui, ya, kekuatan dan juga kelemahan dari organisasi. Ya. Kenapa kita harus tahu juga tentang kelemahan dari organisasi? Agar kita bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di organisasi kita. Meskipun tidak akan pernah sempurna di dalam memperbaiki kelemahan, tetapi minimal kita memaksimalkan kekuatan dari perusahaan kita, organisasi kita, untuk apa? Untuk menutupi kelemahan yang ada. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah keinginan pihak yang berkepentingan. Ya. Di mana yang namanya perusahaan itu tentunya tidak hanya tentang perusahaan itu saja, tetapi juga tentang karyawan. Ya, bagaimana memperlakukan karyawan dengan semestinya,
Terus ada juga investor, bagaimana agar perusahaan itu untung untuk memberikan keuntungan kepada para investor, dan juga yang tidak kalah penting itu adalah tentang konsumen. Ya, tentang konsumen, di mana satu-satunya pihak ya yang memberikan dengan sukarela uangnya itu adalah konsumen. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah penentuan tujuan dan sasaran. Jadi setelah kita setting keseluruhan, baik dari sisi luar ataupun sisi dalam, maka kita tentukan nih tujuan dan sasaran dari perusahaan. Nah, bagaimana tujuannya adalah bagaimana perusahaan agar mendapatkan keuntungan 1M. Nah, sasarannya seperti apa? Dengan cara meningkatkan atau memperluas segmen pasar kita. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah proses identifikasi kekuatan yang mendorong bisnis. Nah, jadi proses identifikasi kekuatan yang mendorong bisnis, kompetensi yang membedakan. Nah, jadi di dalam satu perusahaan tentunya kita harus memaksimal kekuatan yang ada. Nah, dan juga ketika sudah ada pesaing atau kompetitor atau market yang ada di satu negara tersebut, maka kita harus menjadi sesuatu yang berbeda. Ya. Jadi kita jangan berfokus untuk menjadi yang lebih baik, tetapi adalah ketika sudah ada yang terbaik, maka kita harus menjadi yang beda. Ya. Jadi seperti itu. Yang keempat adalah mengembangkan rencana dan program terpadu. Ya. Setelah kita tentukan tujuannya, kita identifikasi kekuatan yang bisa mendukung tujuan kita, lalu kita buat rencana ya, untuk menuju sasaran atau tujuan dari perusahaan. Nah, setelah kita melakukan perencanaan, kita lakukan implementasi rencana. Nah, kita terapkan rencana-rencana yang ada. Nah, lalu yang terakhir adalah kita kendalikan ya, atau pengendalian. Di dalam proses pengendalian ini, ya, tentunya kita lihat nih mana bagian-bagian yang semestinya sekian ternyata kurang. Nah, maka kita perbaiki agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan ataupun sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kerangka kerja konseptual masalah internasional itu adalah yang pertama adalah keunikan atau pengaruh pembeda. Ya. Di mana ketika kita bicara tentang pembeda, ya, kita bisa melihat dimensi lingkungan pasar nasional. Ya. Oh, di nasional itu yang laris adalah di segmen ibu wanita yang usia 20 sampai 25. Ya. Kita lihat nih di negara lain apakah karakteristiknya serupa atau adanya pengaruh penyatuan. Nah, lalu kita lakukan analisis yang mendalam kepada lingkungan pasar nasional yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan lain sebagainya. Nah, tetap kita pun juga harus melakukan analisis di luar negeri juga, ya, atau di negara yang akan kita lakukan proses ekspor atau pemasaran internasionalnya. Berikutnya, setelah kita analisis lingkungan pasarnya, ya, kita lakukan perencanaan strategis. Ya, kita lakukan perencanaan strategis, bagaimana menyusun strategi-strategi yang ada, lalu kita lakukan strukturnya. Kita tentukan strukturnya, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang akan menghandle, yang akan mengawasi, dan lain sebagainya. Lalu setelah kita tentukan orangnya, kita lakukan perencanaan operasi. Ya, kita lakukan perencanaan operasi, lalu dilakukan pengendalian program.
Nah, yang berikutnya adalah perluasan daur hidup produk. Jadi yang namanya produk itu tidak selalu naik, kadang ada turun sedikit, terus naik lagi. Apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan proses atau mempertahankan produk kita agar tetap eksis di negara atau di domestik maupun internasional. Jadi perluasan dari hidup produk merujuk pada strategi perusahaan untuk memperpanjang umur produk. Ya. Produk mereka dengan cara memperkenalkan produk baru ke pasar atau meningkatkan nilai produk yang ada. Ya. Terdapat 5 tahap dalam daur hidup produk, yaitu adalah pengenalan, pertumbuhan, kematangan, penurunan, dan penghapusan. Nah, jadi harapannya adalah bagaimana di step ketiga ini kita pertahankan. Ya. Contohnya Indomie, ya kan? Indomie dikenalkan, lalu tumbuh, lalu menjadi matang. Bagaimana agar tetap bertahan, ya, tetap di situ, ya, atau minimal turunnya itu tidak terlalu banyak. Maka mereka membuat rasa yang baru, ya, membuat gebrakan yang baru, ya, menyesuaikan dengan pangsa pasarnya. Ya. Ketika satu produk itu dirasa turunnya jauh, ya, terus turun, terus turun, maka kita lihat nih, kita buat produk baru, kita tambah fiturnya atau kita hapus. Nah, ada banyak produk-produk yang dulunya terkenal, tapi sekarang tidak ada di pasaran. Itu pun juga ada banyak. Nah, terus strategi apa yang dilakukan perusahaan untuk memperluas daur hidup produk? Ya. Jadi perusahaan dapat melakukan beberapa strategi. Yang pertama adalah adanya inovasi produk. Ya. Jadi perusahaan dapat mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang ada dengan menambahkan fitur atau kegunaan baru. Ya, jadi maka diperlukan penelitian dan pengembangan dalam satu produk itu adalah untuk ini. Ya, selalu melakukan inovasi produk. Nah, atau dengan cara yang kedua, yaitu adalah pemasaran ulang. Ya, bisa jadi pasarnya itu sudah jenuh di segmen A. Maka perusahaan itu berpikir bagaimana memperkenalkan produk ke pasar yang baru dengan menargetkan konsumen yang berbeda atau dengan mengubah pesan pemasaran mereka. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah ekspansi geografis. Ya. Perusahaan dapat memperluas penjualan produk mereka ke pasar baru di seluruh dunia dengan memperluas jaringan distribusi mereka. Ya. Jadi satu perusahaan itu ketika di mana masa produk itu sudah habis di domestik, maka mereka berusaha untuk habis di sini maksudnya bukan tidak laku ya, tetapi adalah sudah terpenuhi dan tidak naik-naik. Nah, itu pun juga bisa jadi. Maka diperlukan ekspansi geografis untuk proses scale up perusahaan. Nah, yang sering terjadi saat ini adalah adanya pengalihan merek. Ya. Perusahaan dapat memindahkan merek produk mereka ke segmen yang berbeda dalam pasar yang sama atau ke pasar yang sama di negara lain. Nah, ini pun juga kerap dilakukan, ya, yaitu adalah mengganti merek-merek. Ya, meskipun komposisinya sama, tetapi ketika mereknya berbeda, itu pun juga akan berbeda. Ada juga strategi aliansi strategis, yaitu perusahaan dapat membentuk kemitraan strategis dengan perusahaan lain untuk memperluas jangkauan produk mereka dengan meningkatkan visibilitas mereka, merek mereka. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah Starbucks yang menggandeng Aqua untuk menjual air minum dalam kemasannya, atau KFC yang menggandeng Coca-Cola, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah aliansi strategis. Jadi bekerja sama dengan produk yang berbeda untuk meningkatkan penjualan mereka.
pun juga bisa. Berikutnya adalah pengalihan kepemilikan. Ya. Perusahaan dapat menjual atau mengalihkan produk mereka kepada perusahaan lain yang memiliki pengalaman dan sumber daya yang lebih besar dalam pasar tertentu. Ya. Contohnya adalah Sido Muncul. Nah, di mana Sido Muncul itu dikabarkan bangkrut dan dijual ke kalau nggak salah Indofood kalau nggak salah. Maka itu pun juga adalah pengalihan kepemilikan untuk apa? Untuk melakukan ekspansi perusahaan, di mana perusahaan itu sudah jenuh. Ya, maka diperlukan pengalihan kepemilikan. Itu mungkin teman-teman untuk hari ini. Jadi tentang strategi perencanaan dari pemasaran global, ya, yaitu adalah dari peluang dan tantangan pemasaran global dan juga tentang dimensi strategi, kerja konseptual serta perluasan daur hidup produk. Ya, mungkin itu saja untuk malam ini teman-teman. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhir cukup sekian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.